도대체 이런 걸 왜 시키시는 거랍니까? Awal cerita, Ji-un bersedia masuk ke istana. Rupanya hal ini karena dia diancam oleh ayahnya. Ayah Ji-un sengaja menahan dan menyiksa pelayan Ji-un yang selama ini membantu Ji-un mengurus praktek pengobatan miliknya. Dan akhirnya Ji-un bersedia menerima perintah untuk masuk ke istana agar pelayan-pelayannya tersebut bisa dibebaskan. Skin kemudian kembali di momen bertemunya Ji-un dan putra mahkota. Ji-un meminta maaf karena dia tidak bisa menepati janjinya untuk tidak bertemu lagi dengan putra mahkota. Kemudian putra mahkota dengan sengaja membuat Ji-un diusir dari istana dengan melaporkan praktek ilegal pengobatan Ji-un kepada sang raja. Namun hal ini gagal membuat raja marah karena putra mahkota tidak memiliki bukti dari laporannya tersebut. Kemudian di sisi lain, Ji-un mendapatkan tutorial dari asistennya tentang silsilah para pangeran beserta kepribadiannya masing-masing. Ji-un rupanya sudah mengenal beberapa pangeran tersebut karena mereka pernah menjadi teman belajar saat masa remaja dulu. Malam harinya, Ji-un menemui pelayannya untuk melihat keadaan mereka. Pelayan Ji-un justru memberi semangat kepada Ji-un karena mereka akan baik-baik saja, sehingga Ji-un tidak perlu merasa bersalah kepada mereka. Di sisi lain, putra mahkota dan juga para pelayannya sedang merencanakan cara untuk membuat Ji-un mengundurkan diri sebagai tutor putra mahkota. Tugas pertama adalah membuat rangkuman bertumpuk-tumpuk buku dalam waktu beberapa hari. Para rekan Ji-un di Departemen Pendidikan hanya bisa memberinya semangat. Dan kemudian tugas kedua untuk Ji-un adalah putra mahkota sengaja mengajak Ji-un menikmati minuman. Hal ini untuk membuat Ji-un mabuk. Namun karena sebelumnya Ji-un sudah diperingatkan oleh rekan-rekannya, akhirnya Ji-un sanggup menyelesaikan tantangan tersebut dengan minum semua minuman tanpa mabuk sama sekali. Malam itu bukannya Ji-un yang mabuk, malah justru Boksonglah yang mabuk duluan. Tantangan selanjutnya adalah menangkap ikan. Semua tantangan yang diberikan kepada Ji-un memang hanya untuk menunjukkan kalau putra mahkota tidak menyukai Ji-un. Namun karena tekad Ji-un yang kuat untuk menyelamatkan pelayan-pelayannya, membuatnya berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan semua tantangan tersebut. Kemudian malam harinya, Ji-un mengajak Pangeran Hyun untuk minum bersama. Pangeran Hyun kaget mengetahui bahwa Ji-un adalah tutor putra mahkota. Pangeran Hyun berniat untuk membantu Ji-un yang terlihat sedang dalam masalah karena putra mahkota yang selalu menyulitkannya. Namun Ji-un menolak bantuan tersebut dengan mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja menghadapi semua tantangan dari putra mahkota. Keesokan harinya, Pangeran Hyun mencoba menanyakan tentang sosok tutor baru putra mahkota. Namun putra mahkota semakin menunjukkan ketidaksukaannya kepada Ji-un, dan hal ini sempat membuat Pangeran Hyun kecewa. Kemudian putra mahkota menolak belajar dengan Ji-un. Putra mahkota mengatakan bahwa Ji-un adalah orang yang tidak bermoral karena dia pernah berada di tempat bordil dan juga membuka praktek ilegal. Hal ini membuat Ji-un semakin terluka, apalagi Ji-un menyadari bahwa putra mahkota tidak menyukai ayah Ji-un yang dianggapnya sebagai orang yang serakah.
Kemudian demi membuat putra mahkota bersedia belajar kembali, Ji-un rela mengorbankan dirinya sendiri dengan menjadi target sasaran panah putra mahkota. Pelayan-pelayan putra mahkota dan juga petinggi kerajaan menyaksikan hal tersebut dengan cemas. Bahkan Pangeran Hyun mencoba menghentikannya. Namun hal ini terlambat karena panah sudah dilepaskan oleh putra mahkota. Beruntungnya anak panah tersebut tidak mengenai Ji-un, dan putra mahkota kagum dengan keberanian Ji-un. Pangeran Hyun yang khawatir kepada Ji-un mencoba untuk membantunya. Namun sekali lagi Ji-un sendiri bingung kenapa putra mahkota sangat membencinya. Pangeran Hyun mencoba menjelaskan mungkin hal tersebut karena hubungan raja dengan Perdana Menteri Kiri yang tidak harmonis, sehingga putra mahkota pun kurang menyukai kakeknya sendiri. Sehingga putra mahkota selalu berhati-hati dengan semua orang-orang dari sisi kubu Menteri Kiri. Kemudian di sisi lain, saat itu Menteri Kiri, yaitu kakek putra mahkota, sedang mencoba memperingatkan putra mahkota untuk hati-hati dalam bersikap. Perdana Menteri mencoba meletakkan orang-orangnya untuk membantu putra mahkota agar semakin kuat menjadi penerus raja. Sebenarnya putra mahkota yang masih trauma dengan kejadian di masa lalu, hal ini membuatnya berhati-hati dengan kakeknya sendiri. Kemudian sesuai dengan kesepakatan yang diberikan Ji-un kepada putra mahkota, yaitu Ji-un akan keluar dari istana dengan sendirinya saat putra mahkota berhasil meraih nilai sempurna dalam semua tes ujiannya. Ujian yang diberikan oleh Ji-un adalah putra mahkota harus bisa menebak dengan benar biji tanaman dan mencari arti dari tanaman tersebut dengan baik. Kemudian keesokan harinya, seorang pengawal tampan datang untuk menjadi pengawal pribadi putra mahkota. Rupanya pengawal tersebut adalah utusan resmi dari Ibu Ratu yang merasa khawatir dengan keselamatan putra mahkota. Ibu Ratu khawatir karena ada orang yang berniat untuk membunuh putra mahkota. Pengawal tersebut berasal dari pasukan elit istana yang tentunya tidak diragukan lagi keterampilannya. Penampilannya yang tampan membuat heboh semua dayang-dayang istana. Kemudian putra mahkota melanjutkan belajarnya untuk mencari jawaban yang diberikan oleh Ji-un. Putra mahkota tidak sengaja melihat barang kenangan yang diberikan oleh Ji-un dahulu kala, dan dia pun mendapatkan jawaban bahwa mungkin saja biji tersebut adalah biji tanaman teratai. Dan tiba saatnya ujian terbuka untuk putra mahkota. Saat itu putra mahkota gagal menebak dengan benar tes yang diberikan oleh Ji-un. Ji-un berhasil membuat penjelasan yang baik tentang apa arti dan filosofi dari bunga teratai. Bahkan raja pun mengakui kecerdasan Ji-un yang dianggapnya sangat bijak. Kemudian para cendekiawan istana pun menerima hadiah sebuah jamuan yang dipersiapkan untuk merayakan selesainya ujian putra mahkota. Saat itu Ji-un mengatakan bahwa alasan Ji-un memberi bunga teratai karena Ji-un berharap putra mahkota kelak bisa menjadi orang yang kuat dan tegar dalam situasi apapun yang kelak akan terjadi di istana. Mendengar hal tersebut, putra mahkota tersentuh dengan kepribadian Ji-un yang selama ini dianggapnya tidak baik. Kemudian keesokan harinya, Pangeran Hyun mengajak putra mahkota pergi ke pasar rakyat. Pangeran Hyun sengaja ingin menghilangkan penat putra mahkota setelah kemarin mengikuti ujian. Mereka berdua pun memisahkan diri dari Songbok dan pengawal pribadi yang mulia.
Pangeran Hyun memberi putra mahkota sebuah cincin perempuan. Awalnya putra mahkota sangat kaget dan takut identitasnya ketahuan. Namun rupanya Pangeran Hyun memberikan hadiah tersebut untuk diberikan kepada pasangan putra mahkota ketika suatu hari nanti putra mahkota menemukan pasangannya. Nah, lega rasanya karena ternyata identitas putra mahkota masih aman sampai episode 4 ini.